kesandung terus. Bener. Jadinya gagal. Sekalipun udah ketendang, tiba-tiba dikasih down round walking. Gak bisa di follow up. Gak bisa bang. Itu yang ketendang langsung bisa jalan bang. Iya langsung bisa jalan. Dan ini dia one last picknya Lim dengan adanya Kairi yang mungkin harus memikirkan sedikit yang dia lawan dari Fredrin. Mungkin Akai bisa menjadi jawaban untuk kali ini. Akai Martis enak juga dan Pakito. Oke, Pakito jungle nampaknya. Harusnya Pakitonya ke jungle. Jungle harusnya. Tapi hati-hati ya. Lagi sama seperti Chow, Pakito ini juga agak sedikit terganggu lah ketika adanya Ruby, cancellationnya banyak. Karena sistemnya mirip kan, sama-sama maju ke depan. Bedanya Sama-sama satu dash. damage. Ya, Sama-sama dash dengan melee attack yang dia miliki. Tapi kali ini benar-benar harusnya Alter Ego berada di posisi yang PD total. Ya, hero-nya dapat semua kecuali Parsha mungkin. Iya, mungkin kecuali Parsha. Tapi ini kan hero-nya Julian. Julian suruh bakti. Julian juga. Dan ini dia penentuan. Mampukah Alter Ego mematahkan dominasi dari Sang Raja Langit dan memecahkan telurnya yang belum bisa dipecahkan sampai saat ini. Atau bahkan Onyx yang akan membalaskan kembali dendam dari kekalahan game kedua. Mari kita ramaikan yang di atas dan juga di bawah. EPL Arena, minta tepuk tangannya! Ini dia, kita langsung menuju ke arah Land of Dawn untuk pembuktian siapakah yang lebih kuat hari ini. Sebenarnya komposisi dari Alter Ego nggak berbeda jauh sih. Cukup terbilang sama. Bedanya emang ada beberapa mid lane yang nggak bisa langsung nyerang ke bagian belakangnya dan sebagainya. Namun untuk Onyx ya, dia ada di hero powernya juga. Valentina untuk Sun, kita tahu itu strong banget. Ditambah adanya T-Boy dengan Chow. Pressure awal yang gila banget pastinya. Itu yang memang harus diperhatikan. Dan untuk gold lane, mungkin di awal Melissa dengan skin Jujutsu yang telah hadir kali ini. Yang udah dipakai juga kalian bisa dapetin dengan draw pertama yang diskon 50%. Dan mungkin kalau kita membahas soal jungle-nya. Untuk Alter Ego, pattern jungle-nya bisa lebih cepat karena ada Fredrin dengan power jungle pattern yang cepat di awal. Sementara kalau diganggu, Chow yang ada di bagian depan, ini juga sama nih. Ini bisa memperhambat, namun ya nggak bakal bisa berbuat banyak. Balik lagi, jungle tank dari Alter Ego cukup kuat. Dan di bottom lane kita melihat cewek yang bisa ngasih pressure, sementara lagi-lagi Rasi dengan mirroringnya selalu nempelin T-Boy. Benar-benar nggak dikasih main sama sekali di bagian top lane. Ternyata Kairi stack sudah nyala. Udil coba untuk nge-screening dan datang kali ini dari Sally Boy. Masih ada Udil juga yang coba diincar di bagian belakang, datang dari bot, siap untuk melakukan backup. Chainnya connect, namun tidak ada damage lagi. Tidak ada damage follow up yang bisa diberikan oleh keduanya. Mengingat lapu-lapu dari Pai pun masih level 3. Belum ada Bramble Fighter dan masih belum bisa ngapa-ngapain. Untuk level 4 setup turtle pertama, mungkin Alter Ego bisa lebih kuat dengan lapu-lapunya. Yes, ditambah lagi satu hal. Lapu-lapunya ini sangat power ketika dia bisa melakukan dive in ke depan, apalagi bermain di objektif. Itu sangat enak sekali tuh Lim. Dan ini kalau kontes retribution juga nantinya Kairi akan lebih enak dengan burst damage-nya. Harus diperhatikan. Tapi kita lihat dari T-Boy di sana belum ada Dwight. Dragon menuju ke arah depan. Fight! First everybody, Kairi terting dan the first blood didapatkan oleh seorang Survive. Di sisi sebaliknya, double kill menuju ke arah Team Onyx membuat tidak ada power of retribution dari kedua belah tim. Rasi save the day! Rasi berhasil mendapatkan satu buah turtle. Walaupun di sana dari seorang Julian Surbakti harus terperangkap oleh seorang Butus. Oke, mungkin Pai bisa tumbangin sosok dari Kairi. Tapi jangan lupa, Sans yang bisa menjadi eksekutor, dapetin double kill. Menjadi satu hal yang penting banget tadi. Dan untuk bottom lane, ya kita melihat Raizel dan juga cewek. Dua-duanya nggak bisa join. Ini bukan tipe marksman yang bisa diajak perang awal. Apalagi itu akan beresiko banget untuk mereka berdua. Jadi ya untuk di awal kita akan melihat gold lane-nya akan pasif. Dia akan farming dan farming sampai mungkin nanti turtle kedua ataupun ketiga. Right. Melihat adanya gold difference yang tidak terlalu signifikan. Karena dengan turtle tadi tuh membantu sekali sih untuk tim Alter Ego bisa sustain dalam gold difference yang mereka miliki. The Way of Dragon menuju ke arah seorang Rasi. Tapi di sisi sebaliknya emang Fender telah dikeluarkan. Dan bahkan para pemain dari Simoni mereka harus kehilangan Keyboy. Sally Boy mencoba di following apa begitu saja. Sally Boy masih bertahan dan dipaksa untuk ditumpangkan. Ditarik oleh seorang Butus. Membuat para pemain dari tim Onyx berhasil mendapatkan 1 poin yang lebih mahal. Jungler ditokol Romer.
rugi benar. Dan rotasinya cepet banget. Bahkan dia datangin 5 player tadi. 5-man gang di arah midnya. Karena kita melihat di mana posisi dari cewek datang ke arah midnya. Dan juga ada Glue yang datang ke arah midnya. Dan talent prediction. Lagi-lagi berubah semuanya. Lagi-lagi berubah sekarang Alter Ego mendapatkan suara yang dominasi. Dan hanya Vela Jave kali ini yang berhasil menuju ke arah Onyx di talent prediction. Oke, Rashi. Oke, Rush di depan sana, mundur ke arah belakang, damage terlalu besar dari seorang Kairi. Dan Kairi dia bukan menggunakan jungle, bukan menggunakan killing spree, high and dry, tinggi dan kering. Ya, damage-nya bakal cukup. Mungkin dari Rashi sendiri harus punya catatan. Dia bisa untuk nge-screening tanknya, tapi nggak untuk Kairi. Alright, itu dia side yang dikeluarkan oleh seorang Udil. Tapi nampaknya masih belum bisa membantu para pemain dari tim Onyx untuk ditumbangkan. Sedangkan apakah kali ini tim fight akan terjadi kembali? 4 versus 4 telah dikeluarkan begitu saja. Pai berada di garis depan, Rasi coba datang dan Pai versus everybody kembali. Mundur ke arah belakang, tapi Kairi nampaknya gagal untuk mendapatkan retribution. Sally Boy dan Miracle Boy berhasil mendapatkan Keyboy. Onyx kali ini mereka terperangkap dalam gameplay Alter Ego. One by one situation, Razel versus cewek. Nampaknya belum untung, belum bisa di take down. Masih butuh item yang lebih banyak lagi. Wah, ceweknya pakai Inspire. Razelnya belum. Wah, untuk matchup landingnya nanti enak banget nih ketika ada satu ganking mungkin dari Rasi ataupun Udil sekalian yang diturunin ke arah bottom lane, itu bakal lebih unggul lagi dan bakal di-dive. Dipaksa begitu saja cewek, where are you going? Ter-take down, hilang tak tersisa. Langsung dengan sight yang dimiliki dari seorang Udil membuat seorang cewek gak bisa kemana-mana. Baru dibilang oleh seorang Munglim dengan ada match up yang dimiliki, tapi nampaknya masih belum cukup dan Munglim silakan. Ini emblem dari cewek memang mungkin agak berbeda sedikit ya dari yang lain. Dia ngambil 1 poin kritikal sama seperti di game sebelumnya. Dia ngambil 1 poin doang dari movement speed dan 2 untuk attack speed. Itu yang harus diperhatikan. Tahu terdapat 1 buah Keyboy. Mendapatkan kembali Kairi, mencoba untuk membalikkan kembali posisi dari Sally Boy. Miracle Boy terperangkap. Udah di depan, terbakar dikocek begitu saja. Kairi mencoba untuk menuju ke arah belakang dan tidak bisa selamat. Kairi gak boleh pulang, maunya digoyang. Wah, padahal gocekannya udah dahsyat ya tadi. Muter dulu ke bagian belakang, hindarin oppression dari rednya. Tapi sayangnya nggak cukup, karena 3 membernya ngejar. Seandainya dia bisa lari lebih jauh lagi. Mungkin Moskov yang udah siap kali ini Keyboy. Oh, duel Dragon yang sangat tepat membuat permainan seorang Udil kali ini gak bisa bertahan. Gak ada enhance sword. Gak bisa mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari seorang Keyboy. Udil ada pelajaran yang bisa diambil kali ini. Dia harus benar-benar berhati-hati dalam ngebuka boost yang dimiliki oleh tim Onyx. Lebih respect sama rumput sih. Karena kalau tadi memang niatnya mau untuk trapping. Karena mungkin pergerakan dari jungle-nya udah terlihat. Tapi nggak untuk tanknya kan. Yes. Keyboy pun kita tahu high mechanical dari Chow. Ngarahin tendangannya tuh kayak bisa diarahin sama dia bang. Iya, kemanapun. Iya, terserah dia aja udah. Terserah dia aja, mau ditendang, mau di follow up lagi, belum sama recall lagi, belum sama Senpu lagi. Masih banyak yang bisa dilakukan. Otak kita ngebul. Otak kita ngebul kalau ngomongin itu. Dan lihat ada gajah, ada macan kadang-kadang yang terlihat. Para pemain dari tim Onyx berhasil mendapatkan Rasi. Di bola begitu saja. Retribusi dari seorang Sally Boy. Mendapatkan para pemain dari tim Onyx lainnya menuju ke arah belakang. Sally Boy versus everybody. Right here. Damage dari seorang cewek masih bisa ditampung. Tapi dibalikan kembali keadaannya dan Sally Boy gak membalikan darahnya. Gak ada yang dipentung. Gak ada target di sana. Kalau ada target mungkin itu kasusnya akan berbeda. 2 player Alter Ego mereka kehilangan dengan sangat cepat 2 pemain yang harusnya tim fight tadi dimenangkan oleh Alter Ego. Oh iya, mungkin perfect turtle memang yang didapatkan tadi. Tapi sayangnya dengan beberapa korban ini membuat goldnya nggak bisa condong ke arah Alter Ego bang. Susah banget. Ya Sally Boy pun dia dapetin retribution. Tapi ketika fight tadi targetnya nggak ada sama sekali, darahnya nggak balik. Oke, Razel di depan sana mencoba untuk menghindari dari seorang Keyboy yang membuka vision dengan cukup jelas. Cewek terpentok damage-nya. Udil, untungnya gajahnya kali ini tidak menyundul cewek ke arah atas. Karena bisa aku bilang, mungkin enhance chain ini buat untuk tim fight crowd control oke, tapi enhance sight sih kalau mau numbangin cewek biar instan. Itu damage kan? Iya, biar cewek kan nggak bisa ngedes terlalu jauh dari side-nya itu. Benar-benar, ketarik-tarik juga kan. Dan untuk item, Genius One ternyata untuk Udil yang menjadi item pertama. Sementara kalau kita lihat dari Sans, wow, Ancient Talisman. Oh dia mau sustain. Dan dia gak pakai Clock of Destiny bang. Dia mau sustain, si Julian ini pengen gimana caranya dia juga bisa dengan satu combo yang gagal. Dia masih berhasil kembali dan Udil menjadi pilihan utama. Dengan Kowe dimiliki para pemain dari tim Onyx, mereka berhasil mendapatkan 1 point kill. Menuju ke arah belakang, Moskov Razel gak bisa bertahan kembali. Tim Onyx kali ini bakal satu masa dengan 1 flicker. Sally Boy ter-take down. Hilang
4 membuat tim Onyx kali ini bebas menuju ke arah inner turret yang dimiliki dari tim Alter Ego. Wah, rotasinya cepet banget sih. Dan lagi-lagi 5-man ganking yang mereka lakukan. Sementara untuk Alter Ego, mereka butuh Pai. Kita tahu lapu-lapu dengan power front line-nya, dengan damage-nya, dengan damage reduction-nya. Untuk bertahan di bagian depan, mereka perlu banget Pai. Tapi sayangnya Pai-nya dibuat sibuk untuk landing line. Dan bahkan sekarang untuk bottom turret-nya juga bisa didapatkan oleh teman-teman dari Onyx. Mengejutkan sekali permainan dari Onyx yang tiba-tiba menuju ke arah belakang. 5-man langsung, mereka sadar mereka unggul dari segi jumlah, mereka unggul dari segi gold. Kalau mereka bermain agak terlalu keting, bahkan itu menjadi keuntungan untuk seorang Sally Boy. Dia punya damage yang bisa diandalkan dan asalkan Sally Boy tidak membalikan kembali darah yang dia miliki dengan Apex Sword-nya, itu nggak masalah sih menurut Golim. Dia di depan, kena darah, kalau dia berhasil mukul siapapun di depan sana dan bahkan cewek jangan lupa kalkulit darahnya. Paling gampang adalah berapa bar cewek dan berapa bar Sally Boy yang hilang. Iya. Udah paling gampang itu yang selalu yang gue lihat kalau main Brand New. Itu bisa langsung tumbangin juga sebenarnya. Dan miss sepertinya Rasi. Rasi gagal mendapatkan I'm offended. Informasi Konsil. telah diberikan, tidak ada I'm offended di depan sana. Ada seorang Keyboy yang standby on position. Rasi! Wih, Flicker. Flicker berhasil dikeluarkan begitu saja, tapi teamfight terjadi di arah belakang. Kehilangan Pai dengan instan. Para pemain dari tim Onyx mereka tidak mau teamfight tambahan. Mereka mau objektif gaming. Sedangkan di arah top lane sana, para pemain dari tim Alter Ego melepaskan satu playernya untuk melakukan split push. Coba mendorong top lane yang dimiliki dari tim Onyx. Mungkin jawaban atas Rizal. Ya, dan ini lord pertama juga sebenarnya kan. Kalau memang tadi dari segi tim fightnya nggak unggul ya udah, dia bisa dapetin 1 poin yang lumayan di atas. Tapi ya kali ini harus fokus untuk defense dulu. Karena high ground defense-nya dari Alter Ego sendiri nggak terlalu banyak. Mungkin spam dari Udil ya dengan skin Jujutsu barunya. Ini bisa untuk nge-clear 1 wave. Tapi kalau ada lordnya itu yang jadi masalah. Mereka harus punya defense mekanisme yang bagus dari positioning. Dan satu catatan, jangan sampai dapat 3 lane push dari Onyx. Yes, benar banget. Trillion push jangan sampai dapat, dan ini dia cewek. Sama-sama Jujutsu Kaisen buat kalian semua. Jangan lupa untuk dapatkan diskon 50% untuk 1 kali draw pertama setiap hari. Ya, jangan sampai lupa buat dapetin skin seperti ini. Keren benar, pokoknya ada gajahnya, ada macannya. Ya Lim. Mantap sih, ada burung juga bang. Ada burung. Yang ini kan yang sword ya? Iya, jadi crows gitu dia, keren. Terbang dia. Yoi, dan nih Trillion Push ini yang bahaya nih. Karena semua inner turretnya pasti hancur. Dan kalau sampai dapetin base turret, wah itu udah untung banget sih dari Onyx. Alright, kalau gitu kita bakal melihat apakah teamfight akan dibuka oleh seorang Suns yang memiliki I'm offended berada di garis depan sana. Flicker bahkan sudah diberikan dari seorang Suns. Di belum ada Enhance, tapi semua para pemain dari tim Onyx berkumpul menjadi satu. Kairi berada di garis belakang dengan damage dari seorang cewek. Lihat poking damage-nya. Udil dengan sangat baik. Enhance chain-nya bersama dengan sight yang dimiliki para pemain dari tim Alter Ego. Following up-nya berhasil mendapatkan buntes. Walaupun begitu, ditukar dengan 1 buah base, tetap rugi ada di tangan Alter Ego. Ya, ini tergantung nih, move apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego selanjutnya. Dari 3 item, Moskov dari Rizal udah mendapatkan power spike-nya. 3 item attack speed utama, Corrosion, Golden Staff, dan juga Demon Hunter Sword. Ini sama sebenarnya dengan powernya Melissa dari cewek. Dia juga udah jadi nih, dari Corrosion, Golden Staff, dan DHS-nya. Tapi bedanya, 1 item perbedaan dari cewek, dia punya Malefic Roar. Damage yang diberikan cewek ini akan lebih sakit lagi, lebih dahsyat lagi. Mungkin untuk Pai sendiri, dengan adanya 2 item untuk offense seperti Bloodlust untuk sustain-nya dan Hunter Strike, ternyata masih belum cukup untuk ada di depan. Oh sayang sekali, enhance sight-nya gak berhasil membuat Keyboy terperangkap. Tadi kalau tahunnya dapet, itu Keyboy itu bisa tumbang. Tapi sayangnya gak kena loh tahunnya. Masih berhasil dihindari dengan adanya Senpu. Dan kita lihat dari players gold cewek, kali ini juga tidak terlalu mendominasi. Ada Rizal yang menempel dengan sangat ketat nih. Ini ya kita tahu Moskovnya bang. Di game sebelumnya kan udah kelihatan. Dari farmingnya, dari dia positioningnya. Tapi Conceal play ternyata defensive Conceal sepertinya. Karena udah ketahuan ada Keyboy yang sempet udah jaga di busnya duluan. Ya udah, mereka daripada maksa mendingan mundur. Yes, daripada ada freestyle, nanti ada baiknya dia mundur. Ini dia. Lord di atas menit ke-12 yang cukup menentukan. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Lane of Dawn. Membuat satu momen penting di arah Pit Lord. Ini bisa menjadi jawaban untuk kedua belah tim. Aku nggak bilang buat Onyx atau Alter Ego, tapi untuk kedua tim, siapapun
yang dapetin momentum di pit Lord kali ini. Bukan hanya Lordnya, tapi juga bisa Conceal. mendapatkan wipe out itu sangat mahal. Tapi Sally Boy dan Miracle Boy di following up begitu Wah, saja. ini. Langsung coba di all in. Di Sally Boy dan Miracle Boy bahkan coba di take down dan bahkan hilang instan tak tersisa. Sally Boy dan Miracle Boy benar-benar menjadi satu buah santapan lezat dan bergizi. Membuat tim Onyx langsung instan mendapatkan Lord. Seharusnya tanpa ada kontes. Ya, harusnya mundur sih. Dan yes, seperti Lord. Didapatkan target yang besar banget, Shelly Boy. Mungkin kalau yang didapetin tadi Udil, itu masih beda lagi. Mungkin Shelly Boy masih ada di sana dan siap untuk nge-delay lagi. Sementara Raizelnya bisa split push. Tapi Kiboy sih jauh banget ini mainnya. Kiboy yang penting selama dia rotasi, itu para pemain dari tim Onyx pun nggak following up nggak apa-apa. Tapi kondisinya satu, pasti ada yang split push, entah cewek, entah Lord yang mendorong. Mungkin itu yang membuat Kiboy berani terlalu jauh di depan sana. Kiboy dive in-nya gagal didapatkan begitu saja. Itu seperti kejadian Luminaire kalau dia berhasil tertangkap di sana. Kalau misalnya masih ada yang ingat. Iya, dan itu bahaya sih, nyaris aja. Oke, di depan sana para pemain dari tim Onyx mulai masuk sedikit demi sedikit pun sedikit saja mencoba menunggangi siapapun. I'm offended. Sally Boy dan Miracle Boy gagal didapatkan. Gagal all in terhadap dia. Mereka memilih untuk mendapatkan 3 lane push-nya. Ini sepertinya keputusan yang agak kurang wise aku bilang untuk all in terhadap para pemain dari tim Alter Ego. Kenapa? Menuju ke arah menit yang 16 atau selanjutnya, Raizel bakal lebih kuat. Ya. Tadi tuh setidaknya mereka dapetin satu aja. Itu udah cuan banget. Bener, apalagi kali ini sosok frontlinernya pun, Shelly Boy ataupun Pai, bisa langsung di take down dengan damage yang cukup. Apalagi wow, Kairi, Blade of Despair ternyata dia butuh banget source damage tapi tetap respect. Karena ada satu brute force untuk defensive itemnya dan hati-hati sama Kiboy. Ini nggak bisa di instant kill. Dia punya immortal dan defense itemnya harusnya cukup nahan damage dengan waktu yang nggak terlalu lama. Dan itu bisa bikin Suns-nya punya space buat ngasih damage. Ya, Sally Boy juga kali ini dia nggak ada immortality kan. Jadi dia nggak bisa ngebuka di depan juga. Dia itu bisa ngebuka ke depan. Kenapa? Karena dia bisa jadi tumbal. Dia tumbal, biarkan Pai ke arah backline, biarkan Pai ke arah cewek. Biarkan para pemain dari tim Alter Ego lainnya yang following up. Karena Sally Boy sekarang kalau mau team fight dan tumbang masih di bawah menit 30, di bawah 30 detik Lord itu masih oke lah. Iya. Tapi tetap bahaya juga sih Bang, takutnya di-push bukannya diambil Lord, mereka nge-push bahaya juga Bang. Dan tapi kalau ditukar 4? Ya kalau tukar reward oke, kalau tukarnya dahsyat boleh lah. Tukar dahsyat. Nah tapi kalau udah mulai masukin 45, 40, di bawah 40 nih, udah ke angkanya 3, itu enggak deh. Itu udah gak worth it. Karena detikan dia hidup dengan Lordnya muncul, anggap aja high ground dari Alter Ego tuh kuat sekali. Mungkin nggak bakal bisa dapetin kontes di arah Lordnya. Karena base-nya juga udah gak ada base turret loh. Dan Konsil kali ini mencari informasi Oke, Sally Boy dan Miracle Boy lihat di sana. Duel akan dikeluarkan. Pai menjadi pilihan utama dan ternyata salah tendang. It's okay, no problem. Pai masih bisa selamat. Bahkan para pemain dari tim Onyx mereka Fora ada Raizel versus everybody. Ditumbangkan oleh seorang cewek. Dibalikan ke balik kanannya. Dan di sisi sebaliknya double kill didapatkan cewek. Looking for triple kill. Tapi nampaknya bukan itu yang mereka inginkan. Mereka menginginkan base dari tim Alter Ego. Fokus ke arah base-nya. Damage-nya terlalu sakit. Nggak bisa dibendung sama sekali. Dihabisin dan bahkan ini bencana. Onyx tidak bisa dipatahkan dominasinya. Dan tetap mengamankan klasemen yang di atas. Alter Ego nice try. What a good play from Alter Ego Esports. Tapi sayang sekali Onyx Esports tetap mendominasi. Wow, sang raga langit masih berada di langitnya. Masih belum pecah dari match win-nya. Kita melihat adanya kesenangan dari teman-teman Onyx sendiri. Mungkin permainan yang menarik dari Alter Ego ditunjukkan barusan. Yap, kita tahu Alter Ego sendiri bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. 2-1 adalah momen yang susah untuk Onyx sendiri. Bahkan di game ketiga, jual beli serangan gak bisa dihindari lagi. Walaupun memang akhirnya mungkin ada misplay yang dilakukan dengan inisiasi yang begitu cemerlang dari Kiboy, bisa untuk memenangkan game ketiganya. Dan itu dia Alter Ego harus kembali reset pastinya. Tapi paling enggak ketika Shelly Boy bermain, suasananya udah ngerasa beda. Bukan hanya suasana, tapi kayak game plan-nya mereka lebih berjalan. Dan who knows, next-nya Alter Ego bisa aja menjadi tim yang berbahaya. Betul banget. Dan bahkan kalau bisa aku bilang, mereka udah melakukan yang terbaik. Cuma memang tim fight yang dipaksakan oleh para pemain dari tim Onyx, ya, itu udah nggak bisa terbantahkan lagi.
itu udah nggak bisa terbantahkan lagi. Karena mereka owning gold, owning position. Apalagi mereka sedang mendorong dan tanpa menurunkan KG, Raja Langit juga tetap masih bisa memperkasa puncak mereka. Mungkin sebenarnya nggak ada jawaban dari Kiboy tadi sih bang. Iya. Karena Kiboynya terlalu bebas banget, jalan bahkan jauh banget dari teman-teman ya. Tapi nggak ada punishment yang terjadi. Bahkan sampai masuk ke dalam base tadi bang. Itu yang jadi satu poin penting, nggak bisa dipanis. Ya udah, Kiboy akan semakin gila lagi beraninya. Oke, kalau gitu sebentar lagi kita akan ngobrol dengan para pemain dari tim Onyx. Dan tentunya akan coba dipandu oleh Monica.